Okay, let's go. Halo, yang terhormat Ibu Ira Rima Anita SPMM, dosen pengampu mata kuliah Business Communication and Negotiation. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adriansyah, NPM 02112249. Di sini saya telah membuat video wawancara kerja untuk tugas evaluasi akhir semester 2023-2024. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah, umur saya 20 tahun, alamat saya dari Kabupaten Bogor, Citrep, Desa Puspasari. Sebelumnya, sebagai fresh graduate, saya telah mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah melalui proyek-proyek kuliah dan tugas akhir saya. Saya lulus dengan gelar S1 dari Universitas Pakuan. Selain itu, saya telah menyelesaikan sertifikasi dan kursus digital marketing 4.0 untuk meningkatkan pengetahuan saya di bidang pemasaran. Salah satu pencapaian saya yang signifikan selama studi adalah saya ada pengalaman magang di DJKN Jakarta 5 dan saya ditugaskan di bagian piutang negara, yang dimana saya melakukan pekerjaan seperti memvalidasi data-data dan membantu ke lapangan untuk menyita aset-aset yang dimiliki oleh negara. Saya juga ada pengalaman di dalam organisasi dan kepanitiaan mahasiswa, yaitu HIPMI PT Pakuan. Di organisasi tersebut saya ditugaskan menjadi Kepala Divisi Relasi dan Kajian Aksi Strategis, di mana bertanggung jawab untuk menjaga relasi sesama mahasiswa dan melakukan kajian-kajian dalam aksi strategis. Saya percaya bahwa lulusan baru seperti saya membawa energi segar, pemikiran inovatif, dan komitmen untuk berkontribusi secara positif di tempat kerja. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Bapak dan Ibu, di sini saya izin untuk menjawab terkait dengan kelebihan yang saya miliki. Salah satu kelebihan dari saya adalah kemampuan mengatur waktu, di mana saya berusaha untuk mengorganisir waktu semaksimal mungkin pada saat saya kuliah. Selain saya bertanggung jawab terhadap tugas kuliah saya juga bertanggung jawab terhadap organisasi saya dan juga keikutsertaan panitia seminar yang saya ikuti. Sesuai dengan skala prioritas yang mana tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Dengan kemampuan ini, saya mampu untuk bekerja sama dengan tim sehingga membuat pekerjaan lebih efisien dan lebih efektif. Selanjutnya yaitu untuk kekurangan atau kelemahan saya. Terkadang saya terburu-buru untuk mengerjakan sesuatu. Untuk mengatasi hal tersebut, saya selalu meng-cross-check ulang setiap pekerjaan yang sudah saya lakukan agar saya yakin tidak ada yang tertinggal dan tidak ada kesalahan yang saya lakukan. Dan grogi bicara di depan umum adalah salah satu kelemahan saya. Namun saya sadar kemampuan public speaking juga dibutuhkan saat bekerja dimanapun. Untuk menutupi hal tersebut, saya selalu berlatih untuk bisa berkomunikasi secara otodidak melalui sosial media, dan juga saya berlatih berkomunikasi di depan banyak orang. Jika ditanya bagaimana saya melihat diri saya dalam 5 tahun ke depan. Dalam 5 tahun mendatang, saya melihat diri saya sebagai ahli pemasaran yang berpengalaman serta berkontribusi pada perusahaan ini. Saya akan terus mengasah keterampilan pemasaran, fokus pada analisis data, pemasaran digital, branding, serta saya juga akan berupaya menjadi anggota tim yang berpengaruh. Saya siap menghadapi tantangan adaptif terhadap perubahan, dan juga saya siap berbagi pengalaman kepada rekan-rekan demi kesuksesan perusahaan ini. Bagaimana saya mengembangkan pengetahuan saya? Pertama, saya sangat menyadari pentingnya kemampuan public speaking dalam bidang pemasaran. Untuk mengembangkan pengetahuan saya dalam hal ini, saya telah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop tentang public speaking, terutama yang terkait dengan konteks pemasaran. Selain itu, saya secara aktif terlibat dalam kegiatan yang memungkinkan saya untuk berbicara di depan umum, seperti menjadi pembicara dalam seminar atau acara kampus. Pengalaman ini membantu saya memahami bagaimana menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens, membangun kepercayaan, dan memotivasi orang untuk mengambil tindakan.
Saya juga terus memantau perkembangan tren dan praktik terbaru dalam public speaking, baik melalui membaca buku-buku terkait, mengikuti webinar, atau mendengarkan presentasi dari ahli di industri pemasaran. Selain itu, saya mencoba untuk mendapatkan umpan balik konstruktif dari rekan kerja atau mentor yang dapat membantu saya meningkatkan kemampuan public speaking saya secara berkelanjutan. Dengan cara ini, saya yakin bahwa pengetahuan dan keterampilan saya dalam public speaking akan terus berkembang sehingga saya dapat lebih aktif dalam mempresentasikan ide-ide dan produk kepada audiens serta meningkatkan keberhasilan kampanye pemasaran. Baik, berapa gaji yang saya harapkan? Untuk ekspektasi gaji yang saya harapkan itu sangat terbuka. Tentu saya ingin untuk bisa dapat kompensasi yang fair untuk kualifikasi dan kompetensi yang saya punya. Tapi untuk angkanya berapa, saya masih terbuka untuk membahas lebih detail terkait hal ini setelah lebih jauh terkait tugas dan tanggung jawab untuk posisi saya. Kalau saya riset untuk posisi ini biasanya di kisaran 5-7 juta, Pak, Bu. Tapi kembali lagi, karena ini masih di awal banget, angka ini belum fix. Dan saya terbuka untuk bisa berdiskusi lebih lanjut terkait hal ini. Dan juga mempertimbangkan nominal yang diajukan sama perusahaan. Mengapa saya mau bekerja di perusahaan ini? Saya ingin sekali bekerja di sini karena selain memang background saya inline dengan posisi ini yang available saat ini, tapi juga karena dari beberapa research yang sudah saya lakukan menunjukkan bahwa industri ini di mana company ini beroperasi diprediksi tetap bertahan di tengah adanya transformasi digital yang terjadi di berbagai sektor. Ini terbukti dari financial performance report yang sudah saya baca. Company ini tetap memiliki double digit profit growth selama pandemik. Terlebih lagi, saya sudah bertanya kepada beberapa karyawan di sini mengenai culture. Nampaknya culture di sini sangat bisa mendukung saya to grow and to run more mengenai bidang ini dalam jangka waktu yang panjang. That's why I really want to work in this company. Mengapa perusahaan harus memilih saya dibandingkan kandidat lain? Sebenarnya, mengacu pada lowongan kerja, perusahaan sedang mencari seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan dan keterampilan komunikasi. Dalam pengalaman saya menjadi kepala divisi organisasi dan kepanitiaan mahasiswa, saya berhasil membawa tim saya menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada tim saya. Hal ini karena keterampilan dan komunikasi yang saya kembangkan, saya yakin dapat membawa kemampuan tersebut ke perusahaan ini. Apakah saya bersedia bekerja lembur atau overtime? Jika dibutuhkan, saya siap untuk lembur demi menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Saya memiliki ketersediaan waktu yang cukup fleksibel demi komitmen yang kuat terhadap tugas-tugas yang diberikan, namun saya juga memahami menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, jadi saya akan berusaha untuk tetap mengatur waktu dengan bijak. Apakah saya ingin bertanya tentang perusahaan dan wawancara hari ini? Baik Bu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya izin bertanya sebelumnya. Kalau boleh tahu sebenarnya karyawan seperti apa yang Ibu dibutuhkan perusahaan untuk posisi ini? Dan apabila saya lolos pada tahap ini, apa ada tahapan lain yang harus dilalui untuk bisa diterima di perusahaan ini?